Yo, what's up guys, begin with me channel Teacher. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan membahas tentang buku yang telah gue baca, yaitu adalah buku Filosofi Teras. Jadi buku Filosofi Teras itu buku apa sih? Kan kalian juga tahu rata-rata ya, self improvement rata-rata bacanya tentang buku stoik, buku tentang komunikasi, buku tentang mindset gitu kan. Jadi buku Filosofi Teras adalah buku yang mempelajari ilmu dari stoikisme. Zaman sekarang sudah sangat sulit dan sangat stressful, terutama untuk anak yang mulai sudah dewasa ya, dewasa hingga orang tua. Itu sangat penting untuk mempelajari ilmu stoikisme, terutama untuk para men. Karena dengan mindset yang kuat, dengan pemikiran yang mantap, kalian tidak gampang tergoyahkan dengan hal-hal yang eksternal gitu. Karena rata-rata kita itu stres gara-gara faktor dari eksternal gitu, hal yang tidak bisa kita kontrol. Jadi ilmu stoikisme ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengontrol pikiran kita, bagaimana cara kita mengontrol emotion kita, bagaimana kita tetap tenang dalam segala situasi. Jadi pada intinya buku ini menceritakan tentang dikotomi kendali, di mana kita bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan tidak usah memikirkan hal dari yang di luar kontrol kita. Contohnya, hal yang di luar kontrol kita adalah jalanan macet. Yang bisa kita kontrol apa? Pikiran kita. Oh, macet, mungkin ini yang saat yang tepat untuk gua bisa ngobrol sama orang tua gue, misalnya kita nganterin emak, bisa ngobrol. Jadi pada intinya itu ambil yang positifnya aja. Ambil yang positifnya aja, itu termasuk dari ilmu stoikisme. Jadi ilmu stoikisme juga mengajarkan gue untuk segala sesuatu itu ada di tangan kita. Sesuatu kontrol, sesuatu yang salah itu ada di tangan kita. Jadi kita belajar juga untuk bertanggung jawab bahwa kalau ada sesuatu yang salah, itu merupakan salah kita. Misal hal yang di luar kontrol kita adalah bisa dikatakan penculikan ya, misalnya penculikan. Hal yang bisa kita kontrol adalah menjaga adik kita, melihat adik kita jangan sampai terlalu jauh dari kita. Itu yang bisa kita kontrol. Jadi ketika hal buruk terjadi, itu merupakan salah kita. Kenapa kita nggak lebih waspada? Jadi segala sesuatu itu adalah responsibility kita sendiri, bukan salah orang lain gitu kan. Karena dari dulu, dari orang tua zaman dahulu, misalnya anaknya yang jatuh dari sepeda, yang disalahin sepedanya, yang disalahin jalannya. Misalnya ketumbur meja, yang disalahin mejanya. Padahal harusnya itu yang diajarin adalah lebih berhati-hati ya nak, jangan sampai tabrak lagi misalnya gitu kan. Karena kita diajarin juga untuk belajar dari kesalahan gitu, jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Jadi dari dulu orang tua kita ya rata-rata ya, yang seumuran gue pasti diajarin yang begitu, yang salah orang lain bukan salah diri sendiri. Padahal ilmu stoikisme, ilmu yang mempelajari tentang apa yang kita kontrol gitu, pikiran kita, perbuatan kita, itu semua tanggung jawab kita semua. Kita nggak bisa salahin orang lain. Karena semua orang itu punya opini masing-masing dan itu nggak bisa kita kontrol gitu, opini orang lain. Misalnya kalian mau jadi dokter, tapi orang tua kalian minta kalian jadi arsitek, dan kawan kalian, teman-teman kalian mayoritas ngomongin, oh lu bagusnya di bidang seni aja, gak usah jadi dokter, karena dokter itu riskan dan sebagainya gitu kan. Nah itu merupakan hal eksternal. Kalian ketahui dulu diri kalian seperti apa. Jadi kalian gak usah nyalain orang lain ketika kalian salah ambil jurusan gitu kan. Karena segala sesuatu, segala keputusan itu di tangan kalian. Nah, dikotomi kendali ini sangat penting karena
rata-rata kita tidak bisa bahagia ketika kita terus-terusan gitu kan dengerin apa kata orang. Nah, stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menjadi babu dari perkataan orang lain. Karena secara tidak sadar ya, ketika kalian mengikuti terus apa kata orang lain, kalian lama-lama menjadi babu gitu kan. Disuruh ini nurut, disuruh itu nurut, dan lama-lama kalian jadi babu orang lain. Sebaiknya dengerin apa kata hati kalian, dan ya itu merupakan hal yang bisa kalian kendalikan. Pikiran kalian yang bisa mengendalikan kalian. Apa sih yang dilakukan ketika kita memiliki pikiran yang buruk atau overthinking yang berlebihan? Itu kan cenderung kita malah jadi lebih stres. Di dalam buku Filosofi Teras itu mengajarkan bahwa ada 5 poin penting yang disingkat STAR. Tetapi gue lupa kepanjangannya. Gue cuma ingat stop, assess, stop thinking, assess, react, kalau nggak salah itu ya. STAR, stop thinking, assess, react. Jadi ketika kalian punya pikiran yang buruk atau overthinking, pertama kalian stop, S-nya stop. Jangan pikirin hal buruk itu. Lalu kalian thinking, apakah benar gitu kan? Dengan cara kalian menanyakan kepada diri kalian sendiri, seperti self-talk. Lalu kalian assess, kalian filter apa yang kalian pikirkan tadi, kemudian baru react. Jadi segala sesuatu ketika terjadi ya, jangan langsung di-react gitu, overreact. Karena stoikisme tidak mengajarkan untuk overreact. Karena rata-rata men itu terlalu overreact, jadi kesannya kayak emosional. Padahal kita harusnya berpikir secara logik, berpikir secara rasional sebagai stoikisme gitu. Jadi STAR ini juga menurut gue lebih penting banget, karena rata-rata kita terlalu overreact ya ketika memiliki berita apa, kita terlalu overreact. Sebagai man itu jangan lebay, jangan terlalu emosional. Selanjutnya, stoikisme juga mengajarkan kita untuk jangan merasa terlalu spesial gitu. Kalian gak spesial, orang lain juga gak spesial. Jadi ya hidup biasa-biasa aja, jangan terlalu norak lah istilahnya ya. Nah bang, misalnya gue mengalami hal buruk dan itu sudah terjadi, apa sih yang gue bakal lakuin gitu sebagai praktikan stoikisme? Yang pertama, kalian bukan pertama kali yang mengalami itu. Orang lain juga mengalami hal buruk juga sama kayak kalian. Jadi it's not special again. Jangan lebay, jangan overreact. Just ya jalanin saja gitu. Misalnya kalian jatuh dari sepeda dan kalian luka parah, beret, atau bahkan patah tulang. Ingat, itu kalian gak spesial itu kan. Ada juga banyak dari tahun berapa, dari kalau kalian mundur lagi dari tahun-tahun sebelumnya 1950-an, itu banyak juga orang yang sudah jatuh dari sepeda, jatuh dari ketinggian berapa meter gitu. So yeah, peristiwa itu nggak spesial lagi. Sudah banyak yang mengalami. Kalian bukan orang pertama yang mengalami hal buruk tersebut. Jadi ya life must go on gitu. Intinya begitu ya. Misalnya kalian kepleset di depan orang banyak, di mall, di tempat umum, dan kalian merasa malu. Ingat, kalian gak spesial. Ada juga orang yang mengalami hal yang sama dengan kalian. Jadi it's not special again, itu hal yang biasa
karena semua orang sudah melewati hal itu gitu kan. Dan ya kalian ingat juga bahwa semua orang nggak bakal ingat dengan kejadian memalukan kalian. Jadi untuk apa dipikirkan gitu kan. Jadi itu ilmu stoikisme yang gue dapat gitu ya. Ya, jadi mungkin itu yang penting-pentingnya aja. Gue sudah baca buku ini lumayan lama karena gue sendiri kadang baca sebentar, kadang baca lama. Jadi progres gue lumayan lama untuk membaca buku filosofi teras ini. Tapi gak apa-apa asalkan konsisten, it's not a problem. Jadi kesimpulannya gue simpulin lagi. Buku ini mengajarkan tentang cara kita mengendalikan pikiran kita, yaitu dikotomi kendali, yang dimana kita mengontrol apa yang di bawah kontrol kita, dan kita tidak usah memikirkan hal yang di luar kontrol kita. Kemudian yang kedua, kita belajar untuk responsible, bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan gitu, apa yang kita lakukan. Keputusan kalian, resiko itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, ketika kalian overthinking, memikirkan hal yang negatif, kalian ingat aja stop dulu, jangan pikirkan hal negatif itu tersebut, karena kalau dilanjutin hal negatif itu bakal makin buruk gitu. Jadi overthinking itu gak ada gunanya. Overthinking itu tidak akan terjadi ya, karena 80% itu tidak terjadi. Kalau terjadi pun juga tidak seburuk itu gitu kan. Tidak seburuk itu, hanya pikiran kalian saja yang memperburuk keadaan gitu. Jadi ingat stop, assess, thinking, react. Jangan overreact. Kita as a man, we must think clearly dan rationally. Mungkin segitu aja video dari gue harap kalian dapat insight-nya dari video gue. Dan I hope you enjoy, and I'll see you guys in the next video episode guys.